Beh, gile, gue balik lagi coy. Aduh, lo di sini gue main HSR ya guys ya. Lo, apa gue kesini coy? Gue pengen, nah ini dia. Di sini gue akan nunjukin ya kalau gue bukan bakal ya, pengen gitu tembusin sampai ZZ gitu. Oke, ini pendapatan gue udah 11 ya. Tino. Ya jadi pertanyaannya kenapa gue bisa sampai saat ini sampai sekarang ya mungkin ini udah hari 17 atau hari 10 dan ya ini um, penempatan gue begini karakter-karakter kayak gini. Nah, gimana cara bukan cara ya, gimana biar cepet gitu. Jangan jangan samakan levelnya gitu. Jangan samakan level karena harganya sama. Harganya sama. Bener. Harga Herta dengan harga Sparkle itu sama nanti levelnya gitu. Kalau misalnya harga per level itu sama naiknya. Tapi pendapatannya berbeda. Ini nih, bagian sini. Itu yang bikin harus mikir-mikir lebih keras gitu. Nah, bagaimana triknya biar supaya uh, tinggi gitu pendapatannya gitu ya? Yang pertama jelas riset dong, risetnya kan, riset. Yang kedua itu bagaimana kita manajemen levelnya. Ada bedakan prioritas. Ini gue ada 3 prioritas. Yang pertama adalah yang satu jelas yang paling tinggi pendapatannya bisa lihat dari sini. Ya Herta ya paling tinggi ya. Kedua Ruan Mei. Jadi yang pertama tuh Herta bisa sampai produksi segini. Yang kedua Ruan Mei. Uh, ini kita tidak bicara buff ya. Ini kita bicara tentang pendapatan masing-masing personal dulu. Nah baru prioritas yang ketiga. Tadi prioritas kedua itu si Ruan Mei. Ketiga itu si Skrulling, Jingyuan sama Jet. Pilar Jet ya. Jadi gimana triknya itu harusnya ya antar prioritas itu minimal bukan minimal maksimal banget itu bedanya itu adalah 30. Karena apa? Kalau misalkan saling mendepetan gitu antar level nanti gitu sia-sia harganya buat naikin level gitu. Jadi utamakan yang prioritas yang pertama yaitu naikin levelnya si yang pendapatan yang banyak yaitu Herta. Nanti setelah misalkan Herta naik 30 baru ini boleh naik satu satu. Kalau misalkan setelah prioritas kedua dan naik 30 baru ini naik satu satu satu. Nah ini sisanya si siapa namanya Topaz, Bronya dan Sparkle itu dia tidak masuk ke prioritas tapi cuma dia untuk buff aja gitu. Buff aktifnya gitu. Kalau sementara kan buff globalnya pasifnya kan ini ya kalau di level area 10 gitu. Dan gue waktu itu um, pas masih level area 1, 2, 3, terutama 5 sampai 10, 5 sampai 9 itu kan banyak tuh perubahan buff globalnya, entah si Jingyuan yang di buff, Skirlum yang di buff, atau Fuxun yang di buff. Waktu itu si siapa tuh yang di buff itu? Asisten. Entah si Boothil yang waktu itu di buff ya. Si Wolf itu yang paling yang masih ingat gue itu di level 2 atau 3 itu. Itu dia buffnya lumayan tinggi itu. Sekarang dia udah tidak terlalu berguna di sini. Bergunanya buat istri saya aja. Jadi gitu guys. Jadi itu bagaimana triknya? Ya simple aja begitu. Tadi pertama itu prioritas, yang kedua itu gimana cara dapetin buat
riset ya, buat riset ini penting banget, penting. Oh ya, dan gua ada kasih catatan. Ini nih gua kasih bocoran ini. Ini nih perbedaan antar level bagian sini. Itu kalau misalkan 1 sampai 50 itu dia konstan, naiknya itu sekitar 50.000. Nah, sementara sementara kalau 51 iya 51 sampai seterusnya itu dia bakal nambah dari 50.000, nanti dia bakal step by step nambah, jadi misalkan nambah 51.000 jadi 52.000, 53.000, nah, sampai di level saya nih 72 nih dapetnya segini gitu. Jadi kayak makin eksponen, nggak eksponen sih, kayak ya iya sih bener sih eksponen ya. Eksponensial lah. Tapi cuman bagaimana cara dapetin ini banyak, terutama ini udah pasti ya emang dari sini sih pendapatannya sih. Ini makanya gue lagi push di sini. Ini gue YP-nya terlalu banyak ya, YP-nya terlalu banyak. Harusnya harusnya ya nggak apa-apa sih. Apa namanya, kita nggak boleh gengsi gitu, nggak boleh, ya nggak boleh gengsi lah, apa namanya, nggak apa-apa lah sampai dari 33 demi nyamain sama peringkat lain gitu, nggak apa-apa lah, namanya juga kan main gitu kan, soalnya kita kan demi nyampe ZZ, apa lah, jadi kita harus bagaimana caranya manajemen yang bagus. Mungkin kalau misalkan ada yang lebih better dari tolong dari gue coba kasih tahu aja, kasih tahu aja biar supaya sama-sama membangun gitu kan, kita kan bareng-bareng gitu, nah, bareng-bareng ya kita kan saling belajar gitu, saling belajar supaya demi menembus ZZ gitu ya. Ya mungkin itu aja lah kayaknya. Gue juga lagi nunggu nih buat naikin ruangan bentar. Dan juga triknya, ada triknya lain apa ya? Paling ngitung sih, ngitung buff gitu. Ngitung buff. Ngitung kalau misalkan naiknya berapa, naik levelnya berapa, misalkan naik 1 ya, ini nambahnya segini. Terus juga gimana cara ngumpulin, ngitung waktu ngumpulin buat ini, misalkan 431 GG dibagi 11,2 FF berarti kan 431.000. 431.000 dibagi 11,2 dibagi 60 dibagi 60. Dibagi 60 itu buat detik, dibagi 60 lagi buat jam, buat menit, dibagi 24 itu buat hari. Nah, ini begitu. Nanti dapat tuh hasilnya tuh. Nah, itu lo waktu menunggu itu nggak apa-apa. Nunggu ya kan. Nah, kalau misalnya udah kumpul naik 1. Tapi ingat prioritas yang paling pertama itu adalah yang uh, paling mendapatkannya gede gitu, pendapatannya gede. Karena percuma gitu kalau lu sama semua levelnya, misalnya 600, levelnya sama-sama 650 gitu. Ya nggak guna nanti duit lu sia-sia gitu, yang harusnya lu bisa pendapatan lebih tinggi ini malah malah rata komuni gitu, komuni satu untuk semua ya kan, malah pendapatannya nggak terlalu signifikan gitu. Karena levelnya sama semua gitu, dia nggak ada namanya prioritas buat naikin level si pendapatan yang terbesar gitu. Yang tadi gue bilang antara Herta dengan Sparkle kan jauh banget gitu, antara Herta dan Sparkle, atau enggak antara Fuxuan dengan Topas kan juga jauh gitu, meskipun sama tuh ya kan, meskipun sama gitu. Nah itu dia adik BB deket sih ya, tapi cuman kan ada namanya prioritas gitu. Berarti kan lo kan logikanya ya naikin Fox One aja dibanding dia gitu. Ini mah kalau naikin dia mah dia sama si bronya mah
kalau lagi gabut aja gitu. Pokoknya tuh utamanya dia Herta prioritas satu, ini Ruanme prioritas dua, jaraknya itu adalah minim maksimal banget adalah 30 level gitu. Terus prioritas ketiga ada si Scrollum, Jonion sama Stellarjet. Miss Jet ya, waduh, itu adalah sama jaraknya juga maksimal 30 gitu. Karena biar efisien antara antara rasio pendapatan lo sama rasio pengen naikin karakter level lo gitu. Gitu. Jadi biar supaya waktu lu nggak terbuang sia-sia gitu. Masanya tinggal 19 hari lagi nih. Ini direcord pada tanggal berapa? Tanggal 29 April. Well, ada seseorang ya yang pengen beat gue ya 1,8. Ya, ini waktu kemarin ini waduh si Hero sempat ranking satu. Apalah, harusnya mereka harus main lah ini biar supaya makin kompetitif kan. Well. Nah, gimana rencana gue ke depan selanjutnya? Eh harusnya ya kita kan nggak boleh gengsi gitu sama sama hari gitu. Nggak apa-apa harusnya sampai 33 karena unlimited unlimited tidak terbatas. Tapi karena gue strategi gue adalah untuk kedepannya adalah ngumpulin ini dulu sampai sampai maksimal, baru kita ngumpulin dana selanjutnya lewat dari hari-hari ini. Gitu. Soalnya ini kan tak terbatas ini. Jadi setelah ngumpulin riset ya kan, aku energi buat riset sampai 99, ini tinggal berapa lagi sih? Ya targetin aja lah, misalkan misalkan satu hari dapat tiga gitu, dapat tiga energi. Biasanya gue dapat tiga sih. Ya, lalu tinggal kaliin aja itu berapa tuh. Berarti kan gue kan 72, 99, berarti kan berapa tuh? Sekitar 27 ya, 27 bagi 3 kan udah 9 hari. Nah, 9 hari lagi tuh. Ya mungkin gitu aja sih, ya pingan gue hari ini. Ya tentang gabutnya HSR di mini event Star Reward ya, gila. BTW happy ended juga kedua nanti ayo ikut tanggal 3 di Grand Indonesia, let's go. Gila keren.